Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka, pada para sahabat. Sekiranya engkau keras, hatimu kasar, atau kamu berlaku kasar, hatimu keras, ghalidul qalb, maka mereka pasti akan menjauh dari sekelilingmu. Faddu, bubar dari sekeliling. Faddu itu artinya bubar. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka pada urusan-urusan. Ada beberapa urusan. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah berkenan menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Dan jika Allah tidak memberikan pertolongan atau membiarkanmu saja, tidak ditolong-tolong kamu sama Allah, maka siapa yang akan menolongmu selain Allah? Maka hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakalnya kepada Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dua ayat ini saya senang sekali mengulang-ulangnya, menyampaikannya berulang-ulang. Dan 160 ada beberapa poin yang kadang-kadang terlalaikan dari pikiran kita. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW sendiri itu menjadi orang yang lemah lembut hatinya, itu adalah karena kasih sayang Allah. Orang-orang berada di sekeliling Rasulullah dengan penuh cinta dan kasih sayang, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dengan dedikasi yang tinggi dalam membela Rasulullah SAW. Itu semua atas berkat rahmat dari Allah. Maka Allah sebutkan fabima rahmatin minallah, birahmatin minallah. Jadi dengan rahmat Allah bisa begitu, itu atas dasar rahmat Allah. Kita melihat kenyataan yang ada di antara kita, ada orang-orang yang dijauhi oleh orang-orang Islam di sekelilingnya. Bukan dijauhi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Islam. Menjauh dari sekeliling kita. Ada apa? Jangan-jangan curahan rahmat Allah itu terhalang dari kita. Hati kita tidak menampung curahan rahmat Allah, lolos saja. Kenapa? Rahmat Allah itu tidak turun pada orang yang maksiat. Barangkali banyak maksiatnya masih kita ini, baik itu maksiat dalam bentuk pribadi maupun maksiat dalam bentuk struktural, sehingga tidak turun rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun pada orang yang taat.
bukan pada orang yang maksiat. Karena rahmat Allah tidak turun, maka hati kita juga tidak menjadi lemah lembut. Hati kita kaku, kasar, keras, sedikit-sedikit sombong, sedikit-sedikit angkuh, sedikit-sedikit merasa hebat, sedikit-sedikit merasa kitalah yang paling dan sebagainya. Nah, ini baik menjadi introspeksi bagi kita. Kenapa kok sepertinya rahmat Allah itu tidak tertampung dalam dada kita, dalam hati kita. Padahal Allah itu maha adil, maha bijaksana. Semua hamba-hamba Allah itu diberi rahmat oleh Allah. Semuanya. Kalau ada satu diberi rahmat, masa kita itu, kalau kita bilang diberi rahmat itu bahasa Arab rahmat itu, mungkin tidak kita paham. Yang satu disayang oleh Allah, yang satu tidak disayang. Tidak mungkin. Semua hamba itu disayang oleh Allah SWT. Ya. Tapi curahan kasih sayang Allah itu tidak semua hamba menerimanya. Ada yang lolos saja. Ada yang diberikan limpahan kasih sayang oleh Allah, tapi tidak diperdulikan kasih sayang Allah. Maka karena tidak diperdulikan kasih sayang Allah itu, dia tidak menjadi orang yang taat kepada Allah. Memang begitulah sunatullahnya. Kadang orang-orang yang disayang lebih itu justru tidak tahu diri, seperti Bani Israel. Dia diberi limpahan kasih sayang lebih oleh Allah, tapi tidak tahu diri. Kadang-kadang dalam keluarga juga begitu. Ada seorang anak yang diberi limpahan kasih sayang lebih oleh orang tuanya, justru itu yang durhakanya, yang tidak tahu terima kasihnya, tidak mau taat, tidak mau justru yang itu kadang-kadang ya. Walaupun ada juga yang karena dia diberi kasih sayang lebih, malah tambah dia mau balas kasih sayangnya. Tercurahnya tampungan kasih sayang itu lebih juga. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya kamu itu faddan itu apa? Faddan artinya berlebihan. Kamu itu berlebihan kasarnya, berlebihan kerasnya. Menghadapi sesuatu itu faddan itu kalau kita bahasakan over. Kamu itu over artinya faddal. Kalau faddal ma itu fayadon artinya banjir, air itu berlebihan. Kalau berlebihan air itu hanyutlah apa itu. Maka air itu dia menjadi baik kalau pas, kalau berlebihan hanyut kita. Kalau kamu faddan, kamu over, apa ya, ghalid. Ya, ghalid itu tebal. Ghalid, kalau karpet itu ghalid artinya tebal. Bisa juga artinya kasar. Artinya hatimu itu tidak halus, tidak lembut, tidak peka, tidak tipis. Ya, tapi kaku kasar, tebal hatimu. Diomong tidak mempan-mempan, disentuh tidak tersentuh karena terlalu tebal. Ghalidhal qalb. Diberi sentuhan-sentuhan itu tidak kena. Kenapa? Terlalu tebal. Ya. Sudah disenggol-senggol, ya berhubung jaketnya sudah jaket kulit 4 lapis lagi, disenggol tidak terasa dia, terlalu tebal.
Begitu hati itu kalau sudah ghalid tebal, kasar, kaku, disentuh tidak tersentuh hatinya. Nah, kalau kamu tuh ghalidul qalbi lam faddu itu bubar. Bubar. Ini kok umat ini bubar ya? Jangan-jangan kamu faddan ghalidul qalbi. Jangan-jangan rahmat Allah terhalang oleh maksiat kita. Ikhwan fillah rahmatullah. Maka anjuran pada Rasulullah itu fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka. Ada orang salah-salah ya, dimaafkan saja. Kesalahan pribadi dimaafkan saja. Wastaghfir, mohon ampun kepada Allah untuk mereka. Rasulullah SAW senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk para sahabatnya itu di setiap kesempatan, terutama habis sholat gitu. Rasulullah biasanya habis sholat itu menghadap ke makmumnya, kemudian memohonkan ampun untuk semua yang ikut sholat, didoakan oleh Rasulullah. Maka doa Rasulullah ketika selesai sholat itu bukan untuk pribadi Rasulullah sendiri, maka beliau biasanya menghadap ke makmumnya itu ya, setidaknya menyamping dari menghadap kanan atau menghadap kiri, kadang juga menghadap kepada makmumnya untuk mendoakan mereka semua, walaupun tidak doanya kemudian keras-keras dan diaminkan keras-keras itu tidak juga seperti itu. Tapi bahwa Rasulullah mendoakan makmumnya, umatnya setelah sholat itu, dan doa itu ditunggu oleh para sahabat untuk mereka duduk bersama Rasulullah sampai Rasulullah selesai berdoa, karena berharap semua di antara mereka itu terkena oleh doa Rasulullah, harapan mereka. Ya, kalau belum Rasulullah bangun, belum bubar itu mereka masih menunggu, jangan-jangan masih saya yang didoakan oleh Rasulullah, jangan-jangan saya yang sedang didoakan oleh Rasulullah. Dan begitu para sahabat dulu. Kalau Rasulullah sudah bangkit bangun, baru mereka bubar. Sekarang itu para imam jarang yang sengaja mendoakan makmum, ya walaupun menghadap ke makmum, doa buat dirinya sendiri saja. Ya, begitu assalamualaikum, makmumnya juga langsung bubar-bubar aja. Tidak merasa didoakan, karena memang kadang juga tidak didoakan, untuk dia sendiri saja. Wastaghfir lahum, mohon ampun kepada Allah atas mereka. Dalam ayat lain, fasholli alaihim inna sholataka sakanun lahum, doakan mereka, sesungguhnya doamu atas mereka itu menjadi ketentraman, sakanun bagi umat. Mudah-mudahan kita juga bisa membiasakan diri, setiap sahabat-sahabat kita yang mengimami sholat merasakan betul di dalam hatinya itu ketika berdoa, mendoakan sahabat-sahabatnya yang ikut sholat bersamanya maupun yang di rumah-rumahnya juga didoakan. Intinya kita mendoakan orang lain, tidak nyampe pun doa itu yang nyampe ke kita, insyaallah. Kemudian
Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam setiap urusan. Musyawarah itu dalam arti kata meminta pendapat dari para sahabat. Padahal Rasulullah itu beliau yang lebih tahu mana yang terbaik. Sudah tahu beliau, tapi tetap minta pendapat. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Apa ya Rasulullah tidak tahu mana yang terbaik? Itu tahu sudah Rasulullah. Beliau dibimbing wahyu. Tapi begitulah Allah membimbing beliau itu untuk menjadi pedoman bagi kita. Apalagi kita tidak tahu mana yang terbaik, sangat perlu meminta pendapat dari para sahabat-sahabat kita semua. Rasulullah yang dia sudah tahu, beliau SAW sudah tahu mana yang paling baik saja, masih Allah perintah coba minta pendapat dari sahabat-sahabat, bermusyawarah dengan mereka. Tapi faida azamta, kalau kamu sudah berazam atas suatu ketetapan, sudah, kan sudah dimintai pendapat semuanya. Sudah, begitu sudah berazam, tawakal Allah. Komitmen dengan azam itu. Jangan sudah berazam berubah lagi, enggak. Makanya bermusyawarah dulu sebelum berazam itu. Minta pendapat sehingga semua merasa sudah dimintai pendapat. Jangan begitu sudah kita berazam, orang baru keluar pendapatnya. Wah, saya kemarin tidak dimintai pendapat, padahal pendapat saya lebih bagus. Woi, kenapa kok tidak bicara sama saya dulu? Kok tidak minta pendapat saya dulu kemarin? Waduh, salah. Baru disampaikan, antum keliru, ini mestinya begini. Padahal sudah berazam, sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi keputusan. Baru kemudian ngomong, kok enggak saya dimintai pendapat? Nah, maka mintai pendapat. Entah diterima pendapatnya, entah tidak, yang penting sudah dimusyawarahkan. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah kau berazam, tawakal sudah. Apapun yang terjadi sudah, itu sudah. Bismillah, hadapi saja. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Memberikan isyarat tentang perbedaan orang yang berjuang di jalan Allah dengan orang yang berjuang tidak di jalan Allah. Kalau orang yang berjuang di jalan Allah itu dia meraih kemenangannya atas pertolongan Allah. Kalau orang yang berjuang selain di jalan Allah, maka dia mendapatkan kemenangan sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau selain di jalan Allah, orang kalau mau menang, dia harus persiapkan segala macamnya. Dia siapkan semua apa prasarana SDM, kemampuannya, kehebatannya, segala macam yang bisa mengimbangi kekuatan yang ada pada musuh. Karena tidak ada pertolongan Allah, jadi dia harus mengandalkan kehebatannya sendiri. Kalau musuh punya sekian, dia harus punya sekian. Itu kalau tidak di jalan Allah. Tapi kalau di jalan Allah, yang dia persiapkan itu masatoktum saja, apa yang dia miliki saja. Wah, itu loh masatoktum, sudah. Nanti apa sisanya? Sisanya dia gunakan hari-harinya itu bagaimana membersihkan diri, mensucikan harta bendanya, semua dia bersihkan semua. Dari harta-hartanya yang subhat-subhat, yang haram-haram, singkir semuanya. Ya, dia bersihkan dengan infak, dengan zakat, dengan sedekah, dia bersihkan. Termasuk dia bersihkan jiwanya juga untuk menyongsong pertolongan Allah, supaya pertolongan Allah itu datang. Kalau kotor-kotor tidak datang pertolongan Allah. Nah, kalau ditolong Allah, beres semuanya. Ini yansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau kamu ditolong oleh Allah, enggak ada yang bisa mengalahkanmu. Jadi apa intinya? Intinya ditolong Allah pendak.
Maka mempersiapkan diri bukan mempersiapkan diri seperti orang-orang kafir yang tidak di jalan Allah. Mempersiapkan dirinya adalah bagaimana supaya mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Yang disiapkan, menyiapkan lahir batin kita supaya ditolong Allah. Itu intinya. Maka kita tahu betul kalau kita tidak ditolong Allah, habislah kita. Orang memang kemampuan kita juga nggak ada, kehebatan kita juga tidak hebat-hebat amat, ya, tidak ada. Siapa lagi yang kita minta pertolongan kalau bukan kepada Allah? Tidak ada yang tolong kita lagi. Maka kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ya, Allah bertawakal yang sungguh-sungguh, insyaallah. Semoga Allah pandaikan kita untuk membersihkan diri, membuka hati kita untuk menerima rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan mudah-mudahan kita ditolong, kita layak, pantas, kita memang ya, mampu meraih kepantasan untuk ditolong Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.